sampai selamanya. Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah, Engkau yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hidup setiap kami yang kami boleh ada dan kami jalani sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, melewati setiap bagian di dalam hidup kami makin mengerti bahwa Engkau itu begitu mengasihi kami. Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami. Sehingga dalam setiap sisi hidup kami, senantiasa Engkau yang terus menyatakan kedaulatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada dari kami yang datang di hadapan-Mu dengan satu pergumulan, izinkan kami Tuhan hari ini mengenal Engkau lebih lagi. Bukan datang hanya untuk sekedar menerima jawaban daripada pergumulan itu, tapi rela melepaskan semua hak yang kami miliki. Sekalipun kami harus melewati sebuah jalan yang jauh daripada apa yang kami inginkan. Tapi kami tahu Tuhan, di balik semuanya itu, Kau sedang berkarya di dalam hidup kami. Seringkali kami memiliki satu keinginan yang kami pikir itu adalah sebuah hal yang lebih hebat daripada apa yang Kau rancangkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami itu pribadi yang bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang ujungnya hanya untuk kepuasan pada diri kami. Tetapi kami melihat Tuhan, dalam setiap bagian hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan diri-Mu buat kami. Karena bagaimanapun juga ujung daripada hidup setiap kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami ada, kami tahu Tuhan, yang kami jalani dan kami hidupi ini semua atas penentuan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau yang sudah terlebih dahulu memiliki hidup kami. Kami bersyukur kami yang dipilih oleh Engkau terlebih dahulu sebelum kami memilih Engkau Tuhan. Sebab kami menyadari yang kami jalani atas semuanya ini, itu karena Engkau menyayangi setiap kami Tuhan. Kau yang berbicara buat kami maka pagi hari ini Tuhan. Kau yang menyampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Kau yang mengetuk akan hati kami. Dan Kau yang membuat setiap kami Tuhan mengerti akan firman-Mu, mengetahui apa yang Kau mau Tuhan, menjalani semua yang Kau sudah tetapkan, mengerti apa yang Kau rencanakan atas kami Tuhan, dan menghidupi setiap kebenaran firman-Mu atas kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kau mengurapi kami, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan pewahyuan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami percaya. Makasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian.
Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, siapa yang hari ini hadir di tempat ini, di mana saudara tidak punya pergumulan, atau saudara tidak punya persoalan atau hal apapun yang saudara harus hadapi dan lewati? Apakah ada yang gak punya pergumulan ada? Yakin gak ada saudara? Berarti semua kita punya pergumulan ya. Semua kita punya persoalan yang kita harus jalani. Semua kita punya sebuah proses yang kita harus hadapi. Ya, dengan saudara tidak mengangkat tangan berarti saudara sepakat dengan saya terhadap apa yang saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Saudara gak perlu jawab sekarang, tapi renungkan itu baik-baik. Dan nanti saudara akan temukan jawaban di akhir daripada ibadah kita hari ini. Kalau pergumulan yang kau gumulkan itu, kira-kira Tuhan tidak memberikan jawab dalam hidupmu. Masihkah saudara mau tetap setia dengan Tuhan? Andai kata saudara punya pergumulan, saudara punya sebuah persoalan. Karena kau sudah berdoa, kau sudah cari Tuhan, kau sudah benar-benar rindu akan yang namanya lawatan Tuhan dalam hidupmu. Tapi ternyata kau gak terima itu. Pertanyaannya, apakah saudara masih tetap mau setia dengan Tuhan? Lagu tadi berkata bahwa walaupun gunung itu gak berpindah, masalah tetap ada. Kita harus belajar untuk terus tetap setia. Walaupun itu tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Tapi percayalah, selalu saya sampaikan di mimbar ini, yakin dan ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah sempurna. Dan kesempurnaannya itu sedang menyempurnakan hidup setiap kita. Kita tidak pernah tahu sisi hidup kita. Baik buruk hidup setiap kita tidak pernah ada yang tahu secara mendetail. Tapi percayalah Tuhan tahu semua akan sisi bagian hidup kita. Dan Dia merindukan untuk setiap kita itu makin mengerti apa yang menjadi keinginannya di dalam hidup kita. Karena bagaimanapun keinginannya atas setiap kita itu adalah yang terbaik buat kita, saudara. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang saya rindu nanti kita akan belajar, saudara. Tapi ayat firman Tuhan ini muncul ketika kemarin selama kurang lebih ada 4 hari saya ada di Makassar untuk retret dengan para hamba Tuhan pedesaan. Karena memang secara jadwal umumnya setahun itu akan ada 2 kali retret dengan hamba Tuhan daripada pedesaan. Saudara. Dan seperti yang saya selalu sampaikan, mereka datang dari jauh-jauh. Ya, ada yang harus menempuh perjalanan darat 18 jam, 24 jam. Ada yang lebih daripada itu. Tapi saya melihat Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa. Ada fenomena yang terakhir di mana beberapa kali terutama retret kemarin ini yang kita lihat adalah ya yang selama ini gereja-gereja yang kita sebut mungkin dengan tradisional, gereja-gereja Protestan itu jarang mau yang ikut, saudara. Tapi beberapa waktu terakhir ini secara khusus kemarin itu justru banyak sekali daripada gereja-gereja tradisional dan Protestan itu yang ikut. Dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mulai membuka diri untuk lawatan Tuhan lebih lagi. Dan saya melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang bergerak dalam hidup setiap mereka, dalam pelayanan mereka. Saudara. Dan di sela-sela sesi saya ketemu dengan beberapa teman hamba Tuhan, ngobrol. Karena beberapa waktu sebelumnya sempat ada yang sudah ketemu di daerah tertentu, saudara. Tapi kemarin ketika bisa bincang-bincang secara pribadi, ya, mereka menceritakan akan panggilan pengalaman hidup yang mereka jalani,
Dan satu yang luar biasa adalah saya melihat mereka benar-benar istilahnya menghidupi akan firman itu. Ada satu hamba Tuhan, dia terpanggil sebagai seorang hamba Tuhan dari sejak muda, saudara. Dan dia cerita bahwa sebenarnya keluarganya adalah keluarga Kristen. Bahkan bapaknya itu bukan bapaknya seorang pendeta, saudara. Tapi tidak percaya dengan baptisan air, saudara. Jadi ketika dia bertumbuh dan makin kenal Tuhan, kemudian dia pergi ke kota besar untuk dia melanjutkan akan sekolah kuliahnya. Singkat cerita, dia dibaptis, saudara. Nah, ketika dia pulang di kampungnya, bapaknya tahu kalau dia dibaptis, bapaknya marah-marah, saudara. Menyesatkan dia dan berkata, kamu nih sudah mendapatkan pengajaran yang tidak benar dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah pergumulan di dalam dirinya. Sampai singkatnya akhirnya dia masuk dalam panggilan pelayanan, dia menjadi seorang gembala sidang. Ada banyak pergumulan yang dia jalani dan lewati. Tapi salah satu yang dia hadapi, dia berkata, jujur Pak, walaupun ayah saya ini adalah orang yang istilahnya boleh dibilang Kristen, tetapi ya itu, dia justru makin menyerang saya dengan semua pengajaran-pengajaran yang saya miliki. Dan setiap kali saya ketemu dengan bapak saya itu isinya pokoknya cacian dan lain sebagainya. Saya udah doain berulang kali dan saya bawa dalam puasa, tapi nggak pernah ada sebuah jawaban. Bahkan ketika dia mengembalakan jemaat, bapaknya selalu bertanya, berapa jemaat yang kamu miliki? Dia cerita cuma sekian, dari tahun ke tahun dan lain sebagainya. Bapaknya bilang, ya itulah akibatnya kalau kamu dapat pengajaran sesat ya seperti itu. Harusnya nggak usah dibaptis, pakai dibaptis segala, makanya nggak ada pertumbuhan. Pokoknya cacian terus, saudara. Dan dia bergumul karena buat dia begini, Tuhan, aku ini melayani, tapi kalau keluargaku tidak diselamatkan buat apa? Dan kemudian dia juga berkata, aku melayani tetapi serangan justru bukan dari luar tapi dari dalam keluargaku sendiri. Dia lewati itu bertahun-tahun, saudara. Kalau tidak salah saya ingat kemarin dia cerita dia mulai masuk dalam panggilan Tuhan itu dari 2007, saudara. Dan kurang lebih dia jalani hidup dengan cara seperti itu. Di mana setiap kali ketemu dengan keluarganya dia selalu dicaci, dia selalu dianggap penyesat dan lain sebagainya. Dan kurang lebih sekitar hampir 15 atau 17 tahun dia jalani itu, saudara. Dan dia doa, dia tidak dapatkan apapun. Sampai satu kali dia berkata, Tuhan, aku ini sebenarnya benar enggak sih? Panggilanku dalam pelayanan ini benar enggak? Karena aku berdoa buat orang tuaku, enggak pernah ada jawaban. Bahkan bukan makin baik, makin menjadi-jadi. Dan sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya, dia berkata, Tuhan, apakah betul sih panggilanku dalam melayani Engkau ini? Dan dia sempat bilang, jujur saya sempat ragu Pak. Sebenarnya saya sempat punya pemikiran untuk saya ini mau mengundurkan diri daripada pelayanan yang ada. Karena saya melihat saya punya sebuah pergumulan yang satu ini enggak pernah selesai. Sampai kemudian Tuhan berkata, apakah kamu masih setia dengan semua yang aku berikan di dalam dirimu? Dengan semua yang aku hadapkan kepada pribadimu. Di situ dia berkata, Tuhan, aku enggak tahu aku harus bagaimana. Tapi yang aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang aku sembah. Sekalipun mungkin yang menjadi pergumulanku ini enggak ada jawabannya. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah salah pilih hidupku. Dan dia jalani itu. Berapa hari sebelum bapaknya meninggal, tiba-tiba bapaknya panggil dia. Dan ketika bapaknya panggil dia, bapaknya bilang,
baptis aku sekarang. Dan setelah dibaptis, bapaknya pulang ke surga, saudara. Dalam hidup ini, kita nggak akan pernah tahu, saudara, apa yang sedang kita lewati. Tapi kita harus tahu bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Bukan berarti Tuhan tidak dapat memberikan jawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Karena Dia sedang terus melatih kita, mendewasakan kita, untuk membuat hidup kita ini makin sungguh-sungguh, serius dengan Dia. Nah hari ini saudara, saya akan ajak lihat dari satu tokoh Alkitab yang menurut saya ini adalah seorang tokoh yang sangat fenomenal. Di mana kita tahu saudara bahwa orang ini merupakan orang yang sangat-sangat spektakuler dari hidup pertobatannya hingga sampai akhir kehidupannya, saudara. Mari buka bersama saya dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kalau saudara baca dari judul perikopnya, dikatakan Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Saya akan ajak saudara lihat dari ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata, menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita tahu saudara, Paulus ini kan seorang rasul hebat, ya. Bahkan kalau kita baca, ada banyak tulisan-tulisan yang dituliskan di dalam Alkitab yang kita baca ini, bagaimana kisah perjalanan Rasul Paulus ini yang begitu luar biasa, saudara. Tentu saja pelayanan yang Paulus jalani itu akan diiringi dengan berbagai macam mujizat. Ya, baik itu soal kesembuhan, pertobatan dan lain sebagainya, pemulihan, itu pasti merupakan sebuah warna daripada setiap perjalanan hidup Paulus. Kita tahu juga bahwa Paulus ini punya sebuah jalan kehidupan yang menurut saya di mata Tuhan ini adalah orang yang sangat spesial. Bahkan kita juga membaca firman Tuhan hari ini, kita tahu kalau bukan karena dia seorang rasul yang luar biasa di hadapan Tuhan, tidak pernah mungkin ya, kisah perjalanan hidupnya itu dituliskan dengan detail dan itu menjadi sebuah pesan yang kuat buat kita hari ini. Dengan kata lain, hari ini pun kita juga akan mengakui bahwa rasul hebat salah satunya adalah Paulus ini, yang benar-benar dia punya hidup seperti yang Tuhan mau. Coba saudara nanti baca di rumah kalau ada kesempatan tentang siapa Paulus. Kita tahu bahwa betapa dia radikal sekali dengan Tuhan. Betapa dia itu memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Betapa dia itu memiliki sebuah keseriusan dengan Tuhan. Bahkan kita juga tahu bahwa ada banyak jiwa yang sudah lewat hidupnya itu mengalami yang namanya anugerah keselamatan. Dipertobatkan, dibawa kepada kekekalan. Ini orang luar biasa saudara. Ini orang dahsyat, ini orang hebat.
Tapi kita tahu, di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus berkata, ada satu duri di dalam dagingku. Ada sesuatu yang dia sudah berkata, Tuhan cabut, Tuhan lepaskan ini. Tapi Tuhan tidak lepas itu. Jelas firman berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Dia ngerti lah. Dia minta itu ke Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karunia. Cukuplah anugerahku bagimu. Saudara, banyak kali kita sebagai orang Kristen itu selalu diajar bagaimana ketika kita berdoa, pasti jawaban itu kita terima. Dan itu tidak salah. Karena memang pada kenyataannya firman pun juga mengajarkan demikian. Tapi kita mesti ngerti bahwa semakin kita itu mendekat dengan Tuhan, semakin kita dibawa makin dewasa, semakin kita dibawa untuk makin kenal Tuhan. Tuhan inginkan setiap kita itu punya sebuah cara pandang, cara berpikir, dan cara kita menghidupi jalan hidup ini. Bukan lagi mengukur dengan segala sesuatu yang menurut kepuasan kita, tapi menurut kepuasan Tuhan. Nah, repotnya adalah kita seringkali tidak bisa sampai di bagian ini. Kenapa? Ya karena memang untuk benar-benar memiliki hidup yang dipenuhi dengan rendah hati dan takut akan Tuhan itu sesuatu yang sulit. Kembali saudara, kerendahan hati dan takut akan Tuhan inilah yang menjadi modal utama di dalam hidup kita. Untuk kita tuh bisa menjalani setiap bagian dalam hidup ini seperti yang Dia mau. Tapi lagi-lagi kita mengerti bahwa ada banyak hal di dalam perjalanan hidup setiap kita. Apapun yang kita doakan selalu maunya ada jawaban, saudara. Dan kalau bisa jawaban itu sama persis dengan apa yang kita sudah impikan dan inginkan. Makanya ada banyak orang bisa bersaksi ketika apa? Ketika ada sebuah hal terjadi di dalam dirinya. Ya, jujur saudara, misalkan ini dalam sebuah KKR, ya kan, kesembuhan ilahi gitu kan. Pasti semua kita akan terkesima dengan orang yang bersaksi ketika mengalami sakit dan saat itu terima jamahan Tuhan dan disembuhkan. Kita tahu bahwa wah ini lawatan Tuhan gitu kan. Ketika seorang yang sakit kanker, ketika kemudian didoakan dan kemudian mengalami kesembuhan, semua kita akan bertepuk tangan dan kita berkata, wah hebat ini, luar biasa. Tapi kalau muncul seorang yang bernama Paulus dalam KKR itu, kemudian Paulus ini naik ke panggung, dan kemudian diberi kesempatan untuk bersaksi, dan kemudian Paulus ini berkata, aku ini punya sakit, aku ini punya penderitaan dalam hidupku, aku ini punya sebuah kelemahan di dalam diriku, aku ini punya sebuah duri di dalam dagingku. Yang ketika aku berdoa, aku bergumul, aku berteriak kepada Tuhan. Dan pada akhirnya malam hari ini saudara-saudara sekalian, saya masih belum terima jawaban itu. Pertanyaannya, kira-kira yang hadir di KKR itu bertepuk tangan saudara atau enggak? Pasti enggak saudara. Dan sebagian pasti akan ngomong ini Om Paulus ini kayaknya kurang iman ini. Ini Om Paulus ini ngapain naik ke panggung, orang gak ngalami Tuhan gitu kok. Mana buktinya malah bersaksi menjatuhkan yang lain. Tapi tanpa sadar saudara, seringkali itu terjadi. Kita tidak bisa mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sedang membuat setiap kita itu jadi seperti yang Dia mau. Selama kita masih punya yang namanya ambisi, selama yang namanya kita masih punya keinginan, impian yang terus kita pertahankan dan itu harus menjadi sebuah kenyataan.
Akhirnya yang terjadi atas setiap kita adalah pencapaian bukan untuk kehendak Tuhan, pencapaian diri bukan untuk kepuasan Tuhan, tetapi pencapaian yang hanya untuk memuaskan diri kita. Mungkin saya berkata, berarti salah Pak kalau saya minta mujizat Tuhan. Siang hari ini saya bilang, tidak pernah ada salahnya. Tapi ingat, ketika saudara dan saya makin kenal Tuhan, yang Tuhan inginkan, pengenalan kita akan Tuhan itu bukan berhenti pada jawaban daripada setiap doa kita. Tapi pengenalan kita akan Tuhan itu akan benar-benar mencapai titik kepuasan, di mana Tuhan itu melihat kita, pribadi yang memuaskan Dia, saudara. Saya renungkan bagian ini, saya berkata Tuhan, memang gak mudah. Tapi kita ngerti, saudara. Dari apa yang Paulus jalani ini, justru disinilah sebenarnya akhirnya kita memahami kenapa Paulus ini menikmati akan jalan hidupnya. Sampai dia berani berkata, mau penjara, mau siksa, ataupun apapun boleh menghantam hidupku. Tapi aku gak akan berhenti, aku akan selesaikan itu asalkan aku sampai garis akhir. Kenapa dia ngomong begini? Karena dia ngerti. Bahwa sebenarnya hidupnya itu bukan lagi tentang dia. Tapi hidupnya itu tentang Tuhan atas dirinya. Makanya dia ngomong apa? Justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu nyata. Sampai titik di mana dia berkata, Tuhan, memang aku ini bukan siapa-siapa. Tapi Engkaulah yang luar biasa dalam hidup. Sampai titik di mana dia mengerti, kalau aku hidup hari ini itu hanya karena Engkau Tuhan yang berotoritas dalam hidup. Saudara, dalam sebulan terakhir ini, bahkan kemarin ketika saya ada di Makassar, ada seorang hamba Tuhan sharing, dia bilang, dia sedang menghadapi akan beberapa hal kasus yang sama. Yang saya sebenarnya istilahnya ya sedang ngadepin seperti ini, saudara. Dia bilang, saya bingung Pak. Terus terang ada beberapa orang ini sekarang datang ke saya. Ini teman hamba Tuhan yang cerita, dia bilang, itu datang mereka ngomong gini, Pak doain saya. Kenapa? Saya kok rasanya pengen bunuh diri ya Pak. Dan itu dia bilang tuh bukan cuma 1, 2 Pak, puluhan Pak. Dan ketika hamba Tuhan ini cerita begitu, saudara, saya ini dalam hati saya bilang gini, Tuhan, ternyata yang saya istilahnya hadapi, beberapa orang itu WA saya, dia komunikasi dengan saya, dia bilang, Pak doain Pak. Kenapa kok aku nih pengen bunuh diri ya Pak ya. Kayak rasa hidupku nih sudah gak ada pakainya lah. Kayaknya Tuhan tuh sudah gak ada Pak. Jadi dengan kesaksian teman hamba Tuhan ini saya berkata, ini lagi sebuah situasi yang sebenarnya kita mesti ngerti loh saudara. Ada banyak daripada kita tanpa sadar kita sedang dalam persimpangan. Dan beberapa yang sempat konseling dengan saya itu bukan orang yang biasa-biasa saja saudara. Mereka sudah pelayanan, mereka aktivis di gereja. Tapi hanya karena sesuatu, seolah-olah mereka berkata kayaknya Tuhan tidak ada. Bukan saya takut-takutin saudara. Tapi itu bisa sangat mungkin terjadi dalam diri kita. Saya kembali lihat, saya renungkan tentang Paulus ini, saya bilang Tuhan. Makanya kenapa akhirnya Paulus ini menjadi seorang yang hebat di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita lihat, kita tahu. Karena makin dia mengalami penindasan di dalam dirinya. Justru dia itu makin mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Bahkan dia mengandalkan Tuhan bukan untuk dilepaskan daripada penindasan itu.
Tetapi dia mengandalkan Tuhan yang tidak tertuliskan. Sebenarnya dia menginginkan, dia pegang Tuhan, dia ada di hadapan Tuhan sampai akhir hidup dia. Dan ini yang seharusnya menjadi bagian kita hari ini. Karena zaman yang kita lewati sekarang adalah sebuah zaman yang makin membuat kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan ada banyak hal yang membuat kita bisa tersimpangkan. Ada banyak kali kita lihat, yang kita akan temukan bagaimana sebenarnya dalam hidup ini kalau kita nggak makin serius dengan Tuhan, perjalanan kehidupan kita itu akan ada banyak menjumpai hal-hal yang kita akan ragu, bahkan kita akan mulai berpikir apakah Tuhan itu masih ada dalam hidup ini. Gejolak demi gejolak semuanya akan makin nyata terjadi, saudara. Tapi kalau kita melihat kembali dari semua firman, kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang membuat kita memiliki hidup yang terus dimurnikan. Sehingga benar-benar ketika kita mengikut Dia, itu bukan lagi dengan agenda-agenda yang terselubung yang kita miliki. Tetapi kita mengikut Dia dalam ketulusan dan kemurnian hati. Melakukan segala sesuatunya bukan lagi untuk kepuasan kita, tetapi melakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa harus demikian? Karena hidup setiap kita ujungnya cuma satu. Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Jadi hari ini setiap kita sebenarnya ada satu persimpangan dalam hidup ini. Di satu sisi engkau akan fokus kepada Tuhan dan engkau akan mengakhiri semuanya dengan berujung kepada rencana Tuhan yang sempurna. Atau di satu sisi, kita memilih sebuah hal yang sementara dan akan membuat kita berakhir kepada kebinasaan. Itu yang harusnya menjadi penentu atas kita. Nah, saya rindu saudara mengerti bahwa sekali lagi pihak Tuhan tidak pernah punya sebuah agenda yang salah atas kita. Kalau Paulus bisa mengalami hal yang demikian dan dimampukan oleh Tuhan, kita pun akan mengalami dan dimampukan dengan hal yang sama. Walaupun mungkin dari sisi kehidupan yang berbeda. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang menurut saya ini menjadi hal yang membuat kita akan makin tahu inilah yang dihidupi oleh Paulus, saudara. Dan inilah yang menjadi bagian setiap kita hari ini, yang harusnya kita juga belajar untuk jalani. Mari buka bersama saya dari Matius Watsal yang ke-11. Matius Watsal yang ke-11, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berhenti dulu di sini, saudara. Banyak orang kalau baca firman Tuhan ini langsung membuat sebuah statement atau keputusan ketika kalimat ini berkata, aku akan memberi kelegaan. Tuhan yang memberikan kelegaan kepadaku, ya. Itu kita langsung punya konsep pikiran berarti kelegaan itu seperti yang kita sudah impikan. Selalu begitu, saudara. Contoh yang paling simpel mungkin. Saudara lagi kepanasan gitu kan. Panas terik, berapa hari ini kan panas teriknya luar biasa, saudara ya. Jangankan yang di Ungaran, di Semarang, kemarin saya di Makassar sekalipun itu rasanya seperti di oven, saudara. Ya. Ketika kita mengalami sebuah situasi iklim yang panas gitu kan, ya, dan kita membutuhkan sebuah kesegaran, kesejukan, pikirannya tuh langsung apa? Minum es teh manis gitu kan, masuk dalam ruangan yang ber-AC yang dingin gitu kan, minum apalah, es jeruk, soda gembira atau apapun, pokoknya selalu yang kita punya konsep dalam pikiran ini dan kita berpikir itulah yang terbaik yang terjadi. Tapi kalau kita mau lihat firman ini, sebenarnya ini titik beratnya adalah di kalimat yang pertama. Di mana firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Jadi konsep akan jawabannya itu bukan pada mimpi atau keinginan kita.
tapi adalah pada kehendak dan rencana Tuhan atas kita. Jadi kalau kita lagi panas terik, tidak selalu jawabannya minum es teh jadi segar. Belum tentu, saudara. Karena bisa saja malah jadi radang tenggorokan dan membuat kita tidak menjadi sehat. Jadi kita mesti ngerti bahwa setiap kali Tuhan menyatakan lewat firman, kita harus lihat titik beratnya itu di bagian mana. Tuhan memang bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku mau memberi kelegaan. Cuman konsep kelegaannya itu bukan konsep yang kita miliki. Kalau saudara tanya, mana buktinya? Nah, nanti kita lihat ayat selanjutnya. Firman Tuhan berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jelas dikatakan, datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Tapi kelegaan bukan jawabannya seperti yang kamu mau. Kelegaan yang aku akan beri ketika kamu belajar mengikul akan kuk yang aku pasang. Mengikuti setiap rencanaku di dalam hidupmu. Kalau yang mungkin tidak tahu jelas kuk itu seperti apa, nah ini kurang lebih seperti ini. Ya. Kerangka kayu yang dipikul pada binatang lembu atau kuda. Ya, saya harap saudara bisa memahami dari gambar ini ya. Jadi kuk itu dipasang di dua sapi untuk dia jalan bareng. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat sesuatu yang lebih spesifik supaya saudara paham. Ini yang dimaksud Tuhan. Ya. Dan kalau bicara kuk yang di sapi ini kan, ya sapi akan jalan seperti apa yang dimaui oleh pengembalanya kan begitu. Ya kan, pengembalanya ngatur kanan, ngatur kiri ya itu. Nah, tapi Tuhan itu punya cara atau punya pemahaman buat kita itu sesuatu yang menurut saya itu kita harus ngerti. Ketika kita bisa ngerti, kita akan jalan dengan dia dan kita akan menikmati semua yang terbaik. Ini kuk, saudara. Oke, ini kuk. Tolong dipakai, Bram. Oke, sebelahnya, oke. Sini, oke. Oke. Ya, saya gambarkan ini Tuhan Yesus, saudara, ya. Yang ini kita. Coba sekarang kalian jalan. Oke, ke sana, Bram, ke sini. Kamu ke kanan ke kiri. Nggak akan pernah bisa, saudara. Nggak akan pernah bisa. Tapi seringkali itu yang terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah percaya bahwa sebagai manusia, ini adalah pribadi Tuhan yang sempurna. Nah, selama ini kita nggak pernah mau nyerah, ya nggak akan pernah selesai, saudara. Makanya saya selalu bilang, kita dengan Tuhan itu harus punya bahasa yang sama, frekuensi yang sama. Supaya ngerti apa yang Tuhan mau. Makanya kalau kita mau jalan bareng dengan Tuhan, ya harus punya yang namanya penundukan diri, kerendahan hati, saudara. Selama masih punya ambisi, pengennya ke kiri terus, ya kan, Tuhan Yesusnya ini maunya ke kanan, nggak akan pernah selesai. Dan jangan pernah saudara berpikir begini, oke, jalan ke kiri, Bram ikut. Ini nggak akan pernah terjadi. Berhenti. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa nggak akan pernah terjadi? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan segala sesuatu yang hanya menurut penglihatan kita. Melainkan dia menginginkan apa? Kamu jalan. Oke, ikut. Ini yang Tuhan mau. Hadap depan. Kalau kita belajar jalani ini, percayalah saudara, percayalah. Kita akan hidup seperti Paulus. Sehingga kita dapat berkata, dalam kelemahanku lah, kuasa Tuhan itu nyata. Tapi selama engkau nggak mau lakukan ini, hidup ini akan makin berat. Bukan kebetulan, ya, Bramnya lebih besar dibanding Kay. Tapi percayalah kok yang dipasang ini, saudara.
Ini merupakan sebuah bagian di mana Tuhan ini sanggup manggul beban hidup kita. Karena bagaimanapun dia yang lebih besar dari kita, saudara. Itu harus kita yakini. Jangan pernah merasa bahwa kita punya kekuatan ekstra. Percayalah, Tuhanlah yang punya kekuatan atas hidup kita. Dan itu akan dimampukan kita. Kalau kita tahu hal ini, saudara, hidup ini sebenarnya paling rileks, paling nyantai. Kita nggak akan pernah punya sebuah ambisi atau apapun karena kita tahu Tuhan akan ngatur semua yang terbaik. Makanya firman berkata, pikulah kuk yang kupasang sebab bebanku pun ringan. Ya, Tuhan tidak akan pernah memberikan ini, kemudian Tuhannya pergi, ya, atau lebih turun. Nah, tidak akan pernah. Ya. Dia akan memberikan kesempatan buat setiap kita untuk merasakan kembali berat. Di mana dia akan menunjukkan kebesarannya buat hidup kita. Sehingga kita tahu, kita ini nyaman tinggal di dalam naungan dia. Itu seharusnya yang kita jalani, saudara. Oke, Bram. Kelamaan kasihan. Terima kasih. Nah, saya bilang, saudara, kok ini itu bagian yang memang Tuhan inginkan jadi dalam hidup kita. Supaya apa sih? Supaya kita belajar ngikut, saudara. Makanya firman Tuhan ini berkata apa? Belajarlah daripadaku. Dia sendiri memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah arahan untuk dia berkata belajar. Apa yang aku lewati, aku akan mampukan kamu untuk kamu lewati. Sebab aku gak pernah tinggalkan kamu. Hari ini saya berdoa buat siap saudara. Ini waktu di mana semua kita justru makin memiliki sebuah hidup merindukan akan yang namanya pribadi Tuhan atas setiap kita. Dan jangan pernah punya pemikiran untuk kita lari jauh daripada Dia. Karena Tuhan yang mengasihi kita, Dia yang menyayangi kita. Walaupun ada sebuah badai, walaupun ada sebuah terpaan, tapi percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang latih kita, untuk Dia sampai pada apa yang Dia mau atas kita. Dan kita melihat bahwa semua yang daripada Dia, itu yang terbaik buat setiap kita. Saya terus terang saudara, tiap kali saya pergi pelayanan di Makassar, Sulawesi, dengan tim yang ada di sana, saya itu menikmati hal tersebut bukan untuk karena saya mendapatkan sesi dan kemudian menyampaikan pengajaran, bukan itu. Tapi setiap kali saya retret dengan para teman-teman hamba-hamba Tuhan di sana, satu yang saya selalu rindu itu adalah apa? Saya melihat Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa lewat hidup setiap mereka dengan banyak hal yang ajaib. Yang sejujurnya saya bilang Tuhan, memang tidak mudah hidup yang mereka miliki dan jalani. Tapi kalau mereka bisa ada sampai hari ini, menurut saya itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dan semuanya itu karena Tuhan punya kehendak yang indah atas hidup setiap mereka. Saudara, ikut Tuhan itu yang paling nikmat. Jangan pernah tonjolkan keakuan kita. Tapi kita mau belajar setia dengan Tuhan. Percayalah Tuhan tahu yang terbaik buat hidup setiap kita. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang bermurah hati. Kasih karunia anugerah-Mu ada atas kami. Tolong kami Tuhan. Jangan pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Tapi biarlah tetap kami fokus kepadamu sampai akhir hidup kami. Dan didapati kami memuliakan Engkau dalam segala sesuatunya. Firman yang kami terima pada siang hari ini. Dan hanya akan berhenti di pada pemikiran ataupun pemahaman kami secara manusia. Tetapi itu akan tinggal kuat dalam hati kami.
dan mengubahkan kami, memperbaharui kami, membuat hidup kami makin sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.